Emangnya orang tuh punya surat tanah di Rempang tuh? Emangnya punya surat tanah dari dulu tuh? Atau cuma numpang-numpang aja dari surat tanah? Jadi dari orang tuh tak punya surat tanah, orang tuh tak punya ini. Hola netizen yang tercinta, Presiden Jokowi mengakui bentrok di Batam terkait proyek strategis nasional atau PSN kawasan Pulau Rempang merupakan imbas dari bentuk komunikasi yang kurang baik. Dia ingin ada diskusi sebelum pengalihan lahan. Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk mendekati warga dan memberikan solusi. Dia berkata sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk ganti rugi. Warga akan diberikan ganti lahan seluas 500 meter dengan bangunan tipe 45. Meski demikian, kebijakan itu tidak tersampaikan dengan baik. Jokowi mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk membereskannya. Sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah itu yang harusnya diselesaikan saat urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres Pak? Beres. Aman Pak? Aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, udah ketemu, selesai masalah, ketemu solusinya setiap masalah. Dan saya optimis PSN yang ada bisa diselesaikan karena Bapak Ibu semuanya juga sudah terlatih di bawah mengatasi masalah-masalah yang ada. Ini tinggal meneruskan saja dari proyek yang belum selesai. Sebelumnya, warga bentrok dengan aparat keamanan gara-gara proyek strategis nasional atau PSN kawasan Pulau Rempang, Batam. Kejadian itu terungkap setelah viral video anak-anak sekolah dilarikan ke fasilitas kesehatan karena tembakan gas air mata dari polisi. Tokoh masyarakat Rempang, Kazaini KS, menyebut tidak ada ganti rugi dari Badan Pengusahaan atau BP Batam. Dia menyebut warga di 16 kampung menolak relokasi. Mereka telah tinggal di sana sejak tahun 1834. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jokowi akui bentrok Rempang Batam imbas komunikasi kurang baik. Sepertinya bukan komunikasi yang kurang baik, Pak, tapi keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat Rempang yang kurang baik gitu. Guys, ulah jero teuing sampai dahulu tuh Emangnya orang tuh punya surat tanah di Rempang tuh? Emangnya punya surat tanah dari dulu tuh? Atau cuma numpang-numpang aja dari surat tanah? Yap, begitulah orang-orang yang tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh masyarakat di Rempang. Jadi dari orang tuh tak punya surat tanah, orang tuh tak punya ini. Padahal itu kan sudah dilindungi undang bahwasanya mereka itu masyarakat adat. Dulu sebelum Indonesia merdeka, masyarakat di Rempang itu sudah ada, sudah berpuluh tahun, sudah ratusan tahun. Bahkan dulu sejak zaman kerajaan Riau Lingga mereka sudah di sana. Jadi kalau dengan alasan surat menyurat ini segala macam, apakah dengan dalil itu pemerintah bisa seenaknya mengambil tanah mereka dan melakukan penggusuran? Padahal kalau hanya sekedar investasi, tidak perlu rasanya menggusur masyarakat yang di sana. Emang pabrik kaca yang dibangun di sana sebesar pulau itu sampai tidak bisa lagi masyarakat tinggal di sana? Kan tidak. Itu yang tidak dipikirkan oleh pemerintah. Mereka taunya investasi. Tahu juga investasi tidak juga membuat kita itu makin kaya raya. Tahu juga hutang masih di mana-mana. Emang apa yang menjanjikan dari investasi? Belum ada. Indonesia ini sangat kaya, Bung. Dengan investasi saja rasanya tidak cukup. Apa yang tidak bisa yang dilakukan orang Indonesia? Banyak. Tapi investasi yang terus dilakukan. Apalagi ini sudah dapat ratusan triliun dari China. Inilah yang dia katakan, lu punya duit, lu punya kuasa. Kalau lu pejabat, lu berkuasa.
Ya, begitulah. Jadi pejabat itu semakin sewenang-wenang. Dan kita sebagai masyarakat dilarang untuk memberikan pendapat bahwasanya kita hidup di dalam negara demokrasi. Melayu bersatu tolak relokasi Pulau Galang dan Rempak. Tadi mulai pagi sampai malam ini itu demo di depan kantor BP Batam, depan Mesir Raya, di depan kantor DPR. Walama seumur hidupku Pak Polisi, baru sekali ini aku kena gas air mata. Sakit kali mataku ini semua Pak Polisi. Aku kan kepingin juga tahu kayak mana kejadiannya. Kantor BP Batam berpecahan kaca-kacanya. Ada masyarakat Melayu 8 orang disergap para aparat. Setelah itu runding supaya itu warga yang 8 dikeluarkan, dibebaskan. Tapi aparat keberatan. Terjadi lagi huru-hara. Pas aku di dekat mereka dan disemprotkanlah gas air mata, tembak menembak. Hancur babak belur lah mataku ini ha. Kupikir tadi aku udah mati. Sesak napas tak berdaya, hancur. Mati rasa aku pada saat itu. Pas tadi jam 15:30 menit, aku mau tanya sama klien semua yang menyemprotkan gas air mata. Yang nyuruh kalian itu siapa yang menembak-nembak itu tadi? Kapolri ya? Si Rudi itu ya wali kota atau ketua BP Batam? Heran juga aku. Rupanya ternyata udah dibukanya lah astronot polisi tadi. Anak-anak yang baru umur 18 tahun polisinya. Udah mau ku tampari, kayaknya udah kayak pantas itu cucu-cucuku. Ngeri kali ya kan, polisi-polisi muda ini ditumbalkan. Heran aku, terkejut aku nengok polisi-polisi yang bawa tembak itu yang pakai astronot. Dibukanya tuh aku terkejut kali. Palingan umurnya 18 sampai ke 19. Ngeri. Tidak ada titik temunya, tidak ada solusi. Sampai tadi jam 5 aku pulang, kepingin kali lah aku keluar si Rudi tadi ya kan. Kepingin kali lah aku keluar para pejabat tadi ya kan. Berbabak beluran, berancoran semua kaca-kaca, nggak ada dia keluar. Masyarakat Melayu dikejar-kejar oleh aparat, dikejar-kejar brimob, dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar intel. Semuanya bakar membakar, lempar melempar. Udah senang kali lah kalian ya Pak Manmo MD ya. Udah senang kali lah kau semua para menteri-menteri ya melihat semua masyarakat kayak gini lah ya. Oh Tuhan, ampunilah dosa-dosa para pejabat ini. Kalau tadi aku mati kayak mana Pak? Anakku ini masih ada kuliah SMA 1. Sesak napasku Pak, sesak. Sebenarnya gas air mata ini zatnya dari mana? Terus biaya-biaya ini dari mana ini? Biaya-biaya demo ini yang kalian tembak-tembak tadi itu polisi. Entah apa itu namanya, gedebur. Itu semprot-semprot. Kalian keluar itu dikasih nasi bungkus minum. Itu biayanya dari mana? Dari pemerintah. Pemerintah itu biayanya dari mana? Dari pejabat kan? Aku bayar pajak untuk itu semuanya kan? Gak ada kali firasat pejabat kalian ini semua. Konoha. Jadi biar ku kasih tahu ya seluruh masyarakat Melayu, bukan di Rempang aja, bukan di Galang, bukan di Barelang. Semua kalian Melayu ini sebenarnya Indonesia ini pada dasarnya orang Melayu. Lihatlah situs-situs kerajaan Melayu. Di Jawa ada Melayu, Kalimantan ada Melayu, di Tembilan Melayu, Pekanbaru, semua Melayu bersatu. Kalau kalian nggak bisa bergabung, berkampanye, berdemo di sini, kalian berdoa, ngirim dana. Udah banyak kali menderita orang Melayu ini, dilempar batu, disiksa seharian sampai babak belur. Ada yang udah bermatian tuh di Rempang sana. Nyawanya hampir putus. Lebih baik mati kayaknya kalau kayak gini sesak napas. Ya kan, biar puas para pejabat ini yang memerintahkan para aparat itu menyemprot-nyemprot gas air mata. Baru sekali ini aku tahu, baru sekali ini aku alami kena gas air mata itu. Sesak napas, sakit paru-paruku, rusak mataku. Jadi kalian ya pejabat, tolong sadar. Pak Mahmud MD di mana? Gak jelas sekali pun semuanya. Masyarakat Melayu terus bersatu, oke? Wah. Lagi-lagi pemerintahan mulai bertindak semena-mena mengatasnamakan tanah ini milik tanah industri. Ini terjadi di Rempang, Batam. Segelintir masyarakat berupaya untuk membela hak-hak mereka di tanah tersebut, tapi masih juga tidak menjadi prioritas pemerintah. Apakah ini dinamakan kembali bahwa kita dijajah oleh negeri sendiri? Indonesia hari ini tuh sudah merdeka. Jadi seharusnya para petinggi, para pemangku kebijakan, tolonglah nggak usah merampas hak-hak rakyat dengan cara-cara yang masih dibalut dengan segelintir undang-undang yang tidak dimengerti oleh masyarakat. Simpel ceritanya begini, dalam undang-undang atau kasus tanah apapun, hukum tanah apapun, jika tanah tersebut tidak digarap oleh masyarakat, itu boleh
dikatakan tanah itu milik pemerintah. Tapi tanah di Rempang ini, di Batam, Rempang ini sudah dikelola sebegini lama tahunnya, puluh-puluh tahun oleh masyarakat adat Melayu. Terus hari ini pemerintah mengklaim bahwa tanah itu merupakan tanah industri. Sudahlah, tidak usah buat kekacauan, kegaduhan, terus mempergunakan beberapa aturan yang sebenarnya tidak diketahui oleh masyarakat. Pemerintah dibentuk, pemerintah didukung untuk melindungi hak-hak masyarakat. Tapi apa yang terjadi sekarang? Masih dengan pola seperti ini. Jadi masyarakat tolonglah bersatu kita untuk merubah apapun yang terjadi saat ini. Kalau Anda di situ baik-baik saja, mungkin saudara Anda yang merupakan masyarakat Indonesia yang lain tidak sedang baik-baik saja. Jadi yang kita harapkan pemerintah tolonglah berlaku yang adil, berlaku yang jujur. Jangan hanya untuk kepentingan segelintir oknum Anda mulai merekayasa sedemikian undang-undang atau perlindungan terhadap mereka. Padahal ini bukan tanah industri. Dari sananya sudah dikelola oleh masyarakat adat Melayu. Kembalikan hak mereka, sejahterakan masyarakat. Insya Allah pemerintah ini akan amanah.